Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kami baca. Sebelum itu izinkan kami untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari yang paling kiri. Saya Muhammad Arif Badansyah, NIM 126. Saya Muhammad Ibnu Sabil Saja Priyatama, NIM 127. Saya Rashid Irfan Hartono, NIM 132. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi akan saya mulai. Yang pertama, jurnal yang saya baca itu judulnya yaitu Time Value of Money Application for the Asymmetric Distribution of Payment and Facts of Economic Life. Buku ini tuh ditulis oleh Alia Siobodiak dan Anatoly Sidorov, serta jurnal yang menerbitkannya yaitu Risk and Financial Management. Lalu untuk volume dan halamannya sendiri, buku ini tuh masih volume 1 dan berjumlah total 10 halaman, serta tahun terbitnya sendiri yaitu pada tahun 2022, dan tanggal kita mereview jurnal ini yaitu tanggal 18 November tahun 2024. Lalu untuk tujuan penelitiannya itu untuk membuktikan bahwa metode pendistribusian pembayaran mempengaruhi hasil dari potongan harga ataupun diskon, dan informasi penting ketika membuat pengambilan keputusan yang harus disampaikan kepada para pengguna atau user. Lalu untuk subjek penelitiannya di sini tuh ada beberapa subjek. Yang pertama yaitu TVM atau Time Value of Money itu sendiri. Yang kedua yaitu Distribution Improvement atau peningkatan distribusi untuk diskon. Lalu yang ketiga itu ada Practical Decision Making in Financial Management atau pengambilan keputusan dalam financial management atau manajemen keuangan. Yang keempat yaitu relevansi financial reporting atau relevansi laporan keuangan. Serta untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode SLR atau studi literatur review, dan ini tuh merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dimana untuk metode penelitian yang digunakan itu ada 6. Yang pertama yaitu dasar konseptual. Ini didasarkan pada prinsip TVM itu sendiri yang menghubungkan nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value, arus kas melalui diskonto. Lalu rumus utama yang digunakan yaitu PV atau present value sama dengan FV atau future value per 1 plus R, lalu N jumlah periode. N-nya itu yaitu tingkat diskonto dan N-nya jumlah periode. Lalu model yang diusulkan itu untuk menangani distribusi arus kas asimetris dikembangkan sebanyak 3 metode khusus. Yang pertama FS yaitu pembayaran yang dialokasikan secara berurutan ke transaksi sebelumnya hingga biaya tersebut terpenuhi. Yang kedua ada first payment last sale, yakni pembayaran awal yang dialokasikan ke transaksi atau pengiriman yang lebih baru. Dan terakhir ada current payment, current sale, pembayaran dialokasikan pertama kali ke transaksi yang terjadi dalam periode yang sama, kemudian ke periode sebelumnya jika ada surplus. Poin ketiga ada pendekatan berbasis simulasi, yakni penelitian menggunakan data simulasi daripada dataset empiris. Skenario contoh dengan jadwal pembayaran dan pengiriman dibuat, lalu model yang diusulkan diterapkan pada kasus-kasus ini untuk mengevaluasi hasilnya. Keempat ada teknik kalkulus keuangan. Metode matematika keuangan seperti diskonto dan perhitungan akrual digunakan untuk menilai arus kas lintas periode waktu. Pendapatan dan biaya bunga dihitung
berdasarkan nilai nominal dan diskonto dari pembayaran dan pengiriman. Kelima ada analisis tabular, yakni matriks dan tabel. Menggunakan matriks dan tabel untuk mendistribusikan pembayaran pada transaksi serta menghitung nilai yang didiskonto untuk setiap metode yang diusulkan. Keenam ada analisis perbandingan, yakni perbedaan hasil antara metode FPFS atau First Payment First Sale, lalu FPLS First Payment Last Sale, dan CPCS Current Payment Current Sale dibandingkan untuk menunjukkan pengaruh metode distribusi pembayaran terhadap penilai arus kas. Jadi metode ini memberikan kerangka kerja, metode ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan keuangan dalam situasi dengan jadwal pembayaran dan pengiriman yang tidak sejajar. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Evan Gunawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal ini. Hasil penelitian, temuan utama dari penelitian nilai waktu uang untuk distribusi asimetris pembayaran dan fakta kehidupan ekonomi. Ada 5 dan hasil penelitian di jurnal ini. Yang pertama ini ada pengembangan metode baru. Ada FPSS atau First Payment First Sale, yang artinya pembayaran awal bunga biaya terpenuhi. Terus FPLS yang artinya First Payment Last Sale, yang artinya pembayaran di akhir. Terus ada CPCS yang artinya Current Payment Current Sale, yang artinya bayar langsung. Yang untuk selanjutnya ini ada simulasi perhitungan diskonto. Itu diklasifikasikan ada 3. Yang pertama ada FPSS, yang artinya hasil lebih besar di periode awal. Yang selanjutnya ada FPLS, yaitu hasil lebih besar di periode akhir. Yang terakhir ada CPCS, itu artinya rata-rata dari 2 metode di atas. Untuk hasil penelitian yang ketiga itu ada perbedaan hasil. Jadi total nilai diskonto antara metode hanya 0,74% per periode, yang dapat bervariasi 1,8% yang signifikan. Untuk hasil penelitian yang keempat itu ada implikasi pada pengambilan keputusan. Implikasi pada pengambilan keputusan itu diklasifikasikan ada 3. Yang pertama ada manajemen arus kas. Manajemen arus kas itu metode distribusi yang dipilih dapat mempengaruhi strategi keuangan seperti jadwal pembayaran atau keputusan pembayaran. Yang untuk klasifikasi yang kedua itu ada keakuratan informasi. Jadi keakuratan informasi ini mengungkap metode yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Untuk klasifikasi yang ketiga ini ada optimasi strategi keuangan. Jadi optimasi strategi keuangan ini adalah hasil yang menunjukkan perlunya fleksibilitas keuangan. Hasil yang menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam distribusi pembayaran untuk meminimalkan resiko dan meningkatkan efisiensi. Untuk selanjutnya hasil penelitian yang kelima ini ada relevansi pada standar akuntansi. Jadi relevansi pada standar akuntansi ini, penelitian ini merekomendasikan integrasi metode distribusi asimetris ke dalam kerangka kerja standar laporan akuntansi seperti IFRS, karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai transaksi ekonomi. Untuk selanjutnya
saya akan menjelaskan kekurangan dari jurnal ini. Jadi kekurangan dari jurnal ini ada 3. Yang pertama itu validasi empiris yang terbatas. Jadi penelitian ini bergantung pada data simulasi, bukan data dunia nyata yang membatasi kredibilitas dan validasi praktisinya. Untuk kekurangan yang kedua itu ada cakupan yang sempit. Jadi model ini hanya diterapkan pada kasus distribusi arus kas yang asimetris tertentu. Implikasi yang lebih luas untuk skenario keuangan lainnya seperti investasi atau evaluasi proyek yang belum dieksplorasi. Untuk kekurangan jurnal ini yang ketiga itu ada variasi hasil yang tidak signifikan. Jadi variasi hasil yang tidak signifikan itu adalah perbedaan nilai akhir yang dihitung dengan metode yang sangat kecil. Tentang kebutuhan praktis pendekatan yang sangat rinci. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini ada 2. Yang pertama ada ketelitian metodologis, yang kedua ada kejelasan penyajian. Kelebihan yang pertama, ketelitian metodologis itu artinya penelitian ini menggunakan permodelan matematika yang kuat dan representasi data dalam bentuk tabel yang membuat metode yang diusulkan menjadi transparan dan dapat diproduksi. Yang kelebihan jurnal ini yang kedua itu ada kejelasan penyajian. Jadi kejelasan penyajian itu konsep keuangan yang kompleks yang dijelaskan dengan contoh yang rinci sehingga pembaca lebih mudah memahami seluk-beluk metodologi. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.